Baik, di sini saya akan membahas tentang konsep fungsi linier. Fungsi sendiri itu suatu bentuk matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Jadi, unsur-unsur pembentukan fungsi adalah variabel, koefisien, dan konstanta. Fungsi linier sendiri itu merupakan fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah 1. Contoh, Y sama dengan 8X plus 5. Jadi keterangannya, X itu merupakan variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain. Sedangkan Y merupakan variabel terikat atau dependent variabel. Jadi, Y itu variabel yang nilainya tergantung pada variabel lain. Sedangkan 8 adalah koefisien variabel X. Sedangkan 5 adalah konstantanya. Baik, di sini saya ada pembahasan tentang kemiringan, yang mana kemiringan itu dari fungsi linier adalah sama dengan perubahan variabel terikat Y dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas X. Kemiringan juga disebut gradien yang dilambangkan dengan huruf M. Jadi rumusnya itu M sama dengan delta Y per delta X, atau Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Baik, contoh soal. Contoh yang A itu nilai A 3,4, sedangkan yang B-nya itu nilainya 4,3. Jadi, untuk penyelesaiannya itu kita mengikuti rumus yang sudah dijelaskan tadi. Di sini saya menggunakan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi, M sama dengan 3 dikurang 4 per 4 dikurang 3 sama dengan min 1 per 1. Jadi hasilnya itu min 1. Begitupun untuk menyelesaikan soal-soal berikutnya. Baik, materi selanjutnya saya akan menggambarkan grafik fungsi linier. Yang mana contohnya yaitu f dalam kurung x sama dengan 3x dikurang 1. Jadi di sini kita bikin kolom terlebih dahulu. Itu terserah kita mau bikin berapa kolom atau berapa tabel itu. Karena semakin banyak tabel yang kita bikin itu semakin detail atau semakin jelas gambar grafik yang bakal kita cari. Nah, di sini saya menggunakan 9 tabel. Tabel pertama itu kita gunakan untuk variabelnya X per Y atau X dan Y. Nah, untuk tabel berikutnya terserah mau mulai dari angka berapa dulu. Di sini saya memulainya dari angka min 3 dan seterusnya. Kita ambil nilai yang di kolom X itu. Jadi kan yang nilai di kolom pertama itu kan min 3. Jadi masukkan min 3 sama dengan 3. X itu masukkan lagi nilai di kolom X itu tadi. Jadi min 3 dikurang 1 sama dengan min 10. F dalam kurung min 2 sama dengan 3 dalam kurung min 2 dikurang 1 sama dengan min 6 dikurang min 1 sama dengan min 7. Selanjutnya, F dalam kurung min 1 sama dengan 3 dalam kurung min 1 dikurang 1 sama dengan min 4 dikurang 1 sama dengan min 5. Berikutnya, F dalam kurung 0 sama dengan 3 dalam kurung 0 dikurang 1 sama dengan min 1. F berikutnya, F dalam kurung 1 sama dengan 3 dalam kurung 1 dikurang 1 sama dengan min 6 dikurang min 1 sama dengan min 7. Berikutnya, F dalam kurung 2 sama dengan 3 dalam kurung 2 dikurang 1 sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5. Berikutnya, F dalam kurung 3 sama dengan 3 dalam kurung 3 dikurang 1 sama dengan 9 dikurang 1. Jadi hasilnya sama dengan 8. Berikutnya, F
dalam kurung 4 sama dengan 3 dalam kurung 4 dikurang 1 sama dengan 12 kurang 1. Jadi hasilnya 11. Hasil dari semua soal yang sudah kita jawab tadi itu nilainya, hasil semuanya itu kita masukkan ke dalam tabel bagian Y. Nah, jadi udah ketemu kan hasil dari semuanya itu berapa? Ketika udah ketemu, kita gambar grafik seperti gambar di samping itu. Kita sesuaikan yang dengan kolomnya. Jadi min 3, min 10. Jadi kita buat tuh titik di grafiknya itu. Min 3-nya itu X dan min 10-nya itu Y. Begitupun seterusnya. Baik teman-teman, saya Nafisa Anindya akan melanjutkan presentasi teman saya dengan judul menentukan persamaan fungsi linear yang jika diketahui dua titik merupakan metode pembentukan persamaan linear atau garis lurus dari dua buah titik yang diketahui dengan rumus Y kurang Y1 dibagi Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 dibagi X2 kurang X1. Langsung saja ke contoh. Jika diketahui titik A dengan koordinat 4,2 dan titik B dengan koordinat 2,6, maka bisa kita sebut X1 sama dengan 4, Y1 sama dengan 2, dan X2 sama dengan 2, Y2 sama dengan 6. Selanjutnya langsung saja kita masukkan ke rumus. Y kurang Y1 dibagi Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 dibagi X2 kurang X1 sama dengan Y kurang 2 dibagi 6 kurang 2 sama dengan X kurang 4 dibagi 2 kurang 4 sama dengan Y kurang 2 dibagi 4 sama dengan X kurang 4 dibagi 2. Selanjutnya kita kali silang menjadi min 2 kali Y kurang X sama dengan 4. 4 dikali X kurang 4 sama dengan min 2 kurang. Selanjutnya kita kali silang menjadi min 2 dikali Y kurang 2 sama dengan 4 dikali X kurang 4 sama dengan min 2Y ditambah 4 sama dengan 4X dikurang 16. Dari mana dapatnya? Dari yang di atas tadi, min 2 kali Y sama dengan min 2Y, min 2 kali min 2 sama dengan plus 4. Terus selanjutnya yang 4 dikali X sama dengan 4X, 4 dikali min 4 sama dengan min 16. Nah, selanjutnya setelah ditemukannya min 2Y ditambah 4 sama dengan 4X dikurang 16, semuanya kita pindah ke depan, maka yang min menjadi plus dan yang plus menjadi min. Jadi sama dengan 4X ditambah 2Y dikurang 4 ditambah 6 sama dengan 0. Sama dengan 4X ditambah 2Y ditambah 12 sama dengan 0. Dan karena kan hasilnya adalah pecahan 2, maka bisa kita bagi 2 menjadi 2X ditambah Y ditambah 6 sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi hasilnya menjadi Y sama dengan 2X ditambah 6. Selanjutnya B, jika yang diketahui kemiringan garis dan satu titik. Apabila diketahui suatu titik A, yaitu X1, Y1, dan dilalui oleh suatu garis lurus yang memiliki kemiringan yang bisa disebut M, maka rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dengan kemiringan sebesar M. Contohnya, carilah persamaan garis yang melalui suatu titik 4,2 dan kemiringan min 3. Langsung saja, X1 yaitu 4, Y1 yaitu 2, M yaitu min 3. Langsung saja ke rumus. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y kurang 2 sama dengan min 3 dikali X kurang 4.
Selanjutnya, Y kurang 2 sama dengan min 3 dikali X sama dengan min 3X, min 3 dikali 4 sama dengan plus 12. Maka Y kurang 2 sama dengan min 3X ditambah 12. Min 2 di depan kita pindahkan ke belakang menjadi plus 2. Jadi Y sama dengan min 3X ditambah 12 ditambah 2. Maka hasilnya Y sama dengan min 3X ditambah 14. Selanjutnya yang C, yang sangat-sangat mudah. Jika diketahui kemiringan garis dan titik potong pada sumbu Y. Apabila diketahui suatu titik yang berkoordinat 0, B merupakan titik potong dengan sumbu Y, sebuah garis lurus yang memiliki kemiringan garis disebut M, maka persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan M kali X ditambah B. Merupakan persamaan garis yang melalui titik potong sumbu Y dengan kemiringan M. Contoh, apabila suatu garis memiliki titik potong dengan sumbu Y pada 0,4 adalah dan kemiringannya 5, maka bagaimana persamaan garisnya? Langsung saja ke rumusnya. Y sama dengan M kali X tambah B. Karena di situ B-nya min 4, maka Y sama dengan 5X kurang 4. Baik, selanjutnya yaitu hubungan dua garis lurus. Jadi setiap garis lurus itu mempunyai kemiringan dan titik potong atau intercept. Nah, apabila dua garis mempunyai kemiringan yang berbeda-beda ataupun sama, dan juga bila titik-titik potong dengan sumbu Y berbeda-beda ataupun sama, maka jika digambarkan dalam diagram Cartesius, akan terdapat 4 kemungkinan, yaitu berimpit, sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Nah, bentuk umum dari persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Nah, M itu adalah gradien atau kemiringan garis, C adalah intercept pada sumbu Y. Yang pertama berimpit. Dua garis lurus tuh akan berimpit apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari garis yang lain. Nah, berikut adalah contohnya. Garis L1 yaitu persamaannya Y sama dengan 4X ditambah 10. Garis L2 sama dengan persamaannya Y sama dengan 4X ditambah 10. Penyelesaiannya yaitu, yang pertama kita lihat dulu gradiennya. Di garis L1 gradiennya 4, maka kita bikin M1 sama dengan 4. Nah, di garis 1 interceptnya 10, kita buat interceptnya 10, C1 sama dengan 10. Kemudian di garis L2 gradiennya yaitu M2 sama dengan 4 dan interceptnya sama dengan 10. Kemudian yang selanjutnya kita lihat dan bandingkan dulu gradien dari garis 1 dan garis 2. Kita lihat gradien dari garis 1 yaitu 4. Gradien 2 yaitu 4, berarti gradien 1 sama dengan gradien 2. Dan intercept 1 10, intercept 2 10. Jadi C1 dan C2 sama dengan sama. Jadi persamaannya sama persis yaitu berimpit. Jadi untuk mencari titiknya, saya memilih nilai X sama dengan 0 untuk persamaan garis L1. Jadi bisa dipastikan Y sama dengan 4 dikali 0 ditambah 10. Jadi Y sama dengan 10. Jadi titiknya yaitu 0,10. Kemudian untuk persamaan 2, saya memilih nilai X sama dengan 1. Jadi Y-nya 4 dikali 1 ditambah 10, jadi Y sama dengan 14. Jadi titiknya yaitu 1,14. Maka bisa kita lihat grafiknya di sini, yaitu ini titik 0,10, kemudian yang ini titik 1,14. Kemudian yang selanjutnya yaitu sejajar. Dua garis lurus akan sejajar apabila kemiringan atau gradien garis yang satu sama dengan kemiringan gradien dari garis yang lain,
atau bisa dibilang M1 sama dengan M2. Kemudian untuk persamaan 2 yaitu Y sama dengan 3X ditambah 2, saya memilih nilai X-nya sama dengan 0. Ini nilai X ini saya bebas pilih agar bisa mudah menggambar garis dan tidak rumit. Jadi X sama dengan 0, Y-nya yaitu 3 dikali 0 ditambah 2, jadi Y sama dengan 0 ditambah 2, Y sama dengan 2. Maka titiknya yaitu 0,2. Kemudian yang selanjutnya kita pilih misalkan X sama dengan 1, jadi Y sama dengan 3 dikali 1 ditambah 2. Jadi Y sama dengan 3 ditambah 2, Y sama dengan 5, maka titiknya yaitu 1,5. Jadi bisa kita lihat di sini grafiknya, garis 1 yaitu titiknya 0,5 dan titik di 1,8. Kemudian garis 2 0,2 dan 1,5. Yang selanjutnya yaitu tegak lurus. Jadi dua garis akan saling tegak lurus apabila kemiringan atau gradien garis yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan gradien dari garis yang lain dengan tanda yang berlawanan. Atau bisa dibilang M1 dikali M2 itu sama dengan min 1, atau M1 sama dengan min 1, atau M2. Di sini ada contoh soal yaitu garis 1 atau G1, persamaannya yaitu Y sama dengan X ditambah 2, dan garis 2 yaitu persamaannya Y sama dengan min X ditambah 4. Kemudian penyelesaiannya, yang pertama kita lihat dulu gradiennya. Jadi di garis 1 kita bisa lihat M1 atau gradien satunya yaitu 1 karena X sama dengan 1 kan. Kemudian interceptnya yaitu 2. Yang di garis 2 M1, M2-nya atau gradien 2-nya yaitu min 1 karena min X. Kemudian C2-nya yaitu 4. Lalu yang selanjutnya kita bandingkan gradiennya atau masukin rumus di atas ini. M1 dikali M2 sama dengan min 1. Jadi kita masukin M1 tadi gradien 1 yaitu 1. Kemudian gradien 2 yaitu min 2. Jadi 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Jadi persamaan garisnya yaitu tegak lurus. Yang selanjutnya kita mencari titik potongnya. Jadi kita akan menyamakan dulu garis 1 dan garis 2 ini. Kita kelompokkan dulu yaitu X ditambah 2 sama dengan min X ditambah 4. Ini kan garis aslinya. Kemudian kita kelompokkan, kita pindahkan min X ini ke ruas sebelah kanan yaitu X ditambah X sama dengan 4 dikurang 2. Kenapa min 2? Karena di yang awal tuh kan dia kan positif, kemudian dia pindah ruas menjadi negatif. Kemudian X ditambah X sama dengan 2X. 2X sama dengan 4 dikurang 2 kan 2, jadi X sama dengan 1. Kenapa 1? Karena X, karena 2 dibagi 2 itu 1. Lalu kita substitusi ke salah satu persamaan itu. Y sama dengan X tambah 2, Y sama dengan X kan sudah ketemu nih 1, jadi kita masukkan 1 ditambah 2, jadi Y sama dengan 3. Jadi titik potongnya yaitu 1,3. Jadi kita bisa lihat di sini grafiknya yaitu garis yang biru ini menunjukkan persamaan Y sama dengan X ditambah 2 dan garis hijau ini menunjukkan persamaan Y sama dengan min X ditambah 4. Jadi mereka saling berlawanan. Kemudian yang terakhir yaitu berpotongan. Dua garis lurus akan berpotongan apabila kemiringan atau gradien garis yang satu itu tidak sama dengan kemiringan gradien dengan garis yang lain. Jadi M1 itu tidak sama dengan M2. Contohnya garis L1, persamaannya yaitu Y sama dengan 2X ditambah 5, dan garis L2 persamaannya Y sama dengan min X ditambah 3. Jadi penyelesaiannya di sini kita pertama lihat dulu gradiennya.
di garis L1 ini gradiennya sama dengan 2, jadi M1 sama dengan 2, interceptnya C1 sama dengan 5. Kemudian di garis L2, M2-nya atau gradien 2 ini sama dengan min 1 atau min X nih ya. Kemudian interceptnya atau C2-nya ini sama dengan 3. Lalu yang selanjutnya kita bandingkan dulu. M1 dikali M2 sama dengan, jadi M1-nya berapa? 2. Dikali M2, yaitu min 1, sama dengan hasilnya min 2. Jadi untuk tegak lurus kan harus min 1. Sedangkan ini hasilnya min 2. Jadi persamaan garis ini tuh berpotongan atau tidak tegak lurus. Kemudian yang selanjutnya kita mencari titik potong. Kita kelompokkan dulu. Jadi 2x ditambah 5 sama dengan min x ditambah 3. Jadi min x ini pindah ruas menjadi plus karena di sini dia min, maka pindah ruas menjadi plus. Jadi 2x ditambah x sama dengan 3 dikurang 5. Kenapa dikurang 5? Karena awalnya kan dia positif, jadi pindah ruas menjadi negatif. Kemudian 2x ditambah x itu sama dengan 3x. Sama dengan hasilnya, jadi 3 dikurang 5 itu min 2. Jadi x sama dengan min 2/3. Kemudian kita substitusikan ke salah satu persamaannya. Saya memilih persamaan Y sama dengan 2x ditambah 5. Y sama dengan 2 dikali min 2/3 ditambah 5 sama dengan min 4/3 ditambah 15/3 sama dengan 11/3. Jadi titik potongnya yaitu min 2/3, 11/3 atau sama dengan min 0,667 dan 3,667. Maka bisa kita lihat di sini grafiknya di titik 0,67 dan 3,67. Yang kuning menunjukkan persamaan Y sama dengan 2x ditambah 5, dan yang biru ini menunjukkan persamaan Y sama dengan min x ditambah 3. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.